Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini Pak Taufik ingin mengulas kembali materi yang lalu, yaitu icon bold, icon underline, dan icon italic. Apa fungsi dari ketiga icon tersebut? Fungsinya adalah untuk menekankan hal-hal tertentu bahwa tulisan-tulisan itu dianggap penting, atau tulisan-tulisan yang digunakan menggunakan icon bold, underline, maupun italic itu adalah serapan dari bahasa asing yang memang seharusnya penulisan itu miring atau di garis bawah. Supaya apa? Supaya orang ketika membaca tahu bahwa ini adalah hal yang penting atau ini adalah hal bahasa serapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, langsung saja Pak Taufik tidak akan membuka MS Word, tapi Pak Taufik akan langsung membuka MS Word yang sudah ada tulisannya supaya mempersingkat waktu. Jadi di sini Pak Taufik ingin menyampaikan cara untuk menebalkan huruf. Kalau di buku itu ada 3. Nah, nanti kita akan praktekkan masing-masing dari fungsi icon bold, underline, dan italic. Yang pertama, kita akan membuat tulisan itu menjadi tebal. Caranya adalah apabila sudah ada penulisan atau kata atau huruf, maka yang akan kita tebalkan kita harus blok terlebih dahulu. Klik kiri, tahan. Nah, dicontohkan di sini Chris Niswander ini nama orang asing. Maka caranya kita bisa langsung klik di sini icon bold, di tab ribbon home, di grup font. Lalu kita klik ini, icon bold. Nah, maka akan menjadi tebal. Atau dengan cara lain, kita blok, terus kita klik tanda panah. Di samping kanan grup font, akan muncul kotak dialog font. Kita klik bold di font style, ini font style. Jadi font style, bold. Nah, nanti di previewnya akan tampil seperti ini. Ini kalau misalkan Pak Taufik perhatikan baik-baik. Pak Taufik klik bold. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Kalau memang sudah bercetak tebal, klik OK. Nah, maka dia akan bercetak tebal. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga bagaimana? Kita blok masih sama, tapi kita nanti akan menggunakan keyboard. Nah, ini Pak Taufik akan menampilkan keyboard supaya nanti kalian bisa lihat. Jadi kalau sudah diblok, tekan CTRL. Nah, di layar kalian akan muncul tampilan CTRL yang warnanya biru. Berarti itu yang Pak Taufik tekan ya, sama huruf B. Nah, maka dia akan bercetak tebal hurufnya. Kalau ingin mengembalikan bagaimana? Sama, tekan CTRL-B lagi, maka dia akan kembali. Atau kita klik icon bold. Atau cara yang kedua tadi, klik tanda panah di samping kanan bawah, muncul icon bold, klik bold lagi, klik OK, maka nanti akan hilang. Nah, kita akan klik bold lagi. Nah, seperti ini. Sudah jelas anak-anakku? Itu adalah cara untuk menggunakan icon bold. Nah, tadi ketika kita ingin menampilkan kotak dialog font, kita klik tanda panah di sebelah kanan bawah. Kalau tidak, kita juga bisa menggunakan ini, perhatikan.
Di sini ada keterangan font, terus ada keterangan CTRL plus D. Berarti CTRL plus D itu fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan kotak dialog font tanpa harus mengklik tanda panah di sebelah kanan bawah. Kita praktekkan ya. Ini keyboardnya akan Pak Taufik tampilkan. CTRL plus D. Kita tunggu sebentar. Nah, CTR plus D sama ya, kotak dialog font, kita klik bold, klik OK. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama langsung kalian klik icon boldnya. Yang kedua kalian aktifkan kotak dialog font. Terus kalian klik bold, klik OK. Cara ketiga menekan CTRL plus B pada keyboard secara bersamaan. Maka secara otomatis huruf yang kita seleksi, yang kita pilih akan berubah menjadi tebal. Selanjutnya setelah bold kita masuk ke underline. Misal komputer di sini, ini adalah serapan bahasa asing. Komputer misal. Kita blok dulu sama. Yang pertama kita klik ikonnya. Maka secara otomatis huruf atau kata yang kita seleksi akan berubah menjadi bergaris bawah. Cara yang kedua sama. Klik kotak dialog font. Di sini underline, tapi berbeda dengan font style di sini, tapi di sini letaknya di underline style. Pilih garisnya, ini ada berbagai macam. Kita coba satu saja dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Klik OK. Sama nggak? Sama ya ini ya. Ya. Selanjutnya cara yang ketiga, bagaimana kalau kita menggunakan keyboard? Tekan CTRL U. Nah, caranya seperti itu. Tekan CTRL U, maka akan bergaris bawah. Bagaimana anak-anakku? Tadi kita sudah belajar tentang icon bold. Yang kedua, underline. Selanjutnya kita akan belajar tentang italic. Italic itu fungsinya untuk memiringkan huruf atau kata atau kalimat. Kita coba dalam penulisan Arizona. Ini nama tempat Arizona. Nah, kita buat italic. Kita langsung klik saja ikonnya, maka akan berubah menjadi miring tulisannya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua juga masih sama. Tampilkan kotak dialog font, klik italic, klik OK. Klik OK. Kita coba ya, coba lagi ya. Italic. Nah, ini perbedaannya sudah berubah, klik OK. Tuh, atau kembalikan lagi. Cara menggunakan keyboard. Bagaimana caranya? Caranya, kalau sudah diblok, tekan CTRL, terus tekan I. Nah, nanti akan berubah menjadi miring. Jadi, penggunaan bold, underline, dan italic itu fungsinya untuk menekankan bahwa yang dicetak tebal, di garis bawah maupun miring merupakan kata atau kalimat yang penting atau serapan dari bahasa asing maupun serapan dari bahasa daerah. Adapun caranya masing-masing ada 3. Tadi seperti yang sudah Pak Taufik sampaikan di depan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari icon bold, italic, dan underline, kita akan
mempelajari bagaimana cara perataan teks. Nah, di buku kalian dijelaskan ya, di situ di halaman 14. Ya, seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. Nah, Pak Taufik akan mempraktekkan supaya lebih jelas. Nah, apabila kita menulis sebuah paragraf yang berisi cerita, dongeng, surat, dan seterusnya, akan jauh lebih baik ketika dirapikan dan sesuai peruntukannya. Misal, ini Pak Taufik sudah rata kanan dan kiri. Di sini ada 4 macam. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah like, text, live atau like, left. Nah, ini fungsinya untuk meratakan tulisan rata kiri. Jadi rata kiri. Jadi sebelah kiri itu rata. Fungsinya seperti itu. Nah, di keterangan icon like left atau like text live itu ada tulisan CTRL+L. Itu adalah cara lain untuk memfungsikan paragraf tersebut menjadi rata kiri pada keyboard. Selanjutnya, center. Nah, center. Kita coba ya. Kita blok terlebih dahulu. Kita seleksi. Nah, kalau sudah kita klik center. Atau bisa juga pada keyboard menekan CTRL+E. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Biasanya digunakan untuk pembuatan sampul. Ketika membuat laporan, membuat karya ilmiah, biasanya dibuat center seperti ini. Jadi rata tengah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah like right atau like text right. Di situ ada keterangan CTRL+R. Itu penggunaan di keyboard. Jadi ketika kita sudah terbiasa menggunakan keyboard, tidak harus mengklik atau mengaktifkan ikon yang di dalam grup paragraf. Kita CTRL+R itu nanti akan menjadi rata kanan. Bagaimana bentuknya? Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi akan rata kanan. Sudah paham anak-anakku? Ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan menggunakan rata kanan dan kiri. Menggunakan apa? Menggunakan justify. Ya, justify. CTRL+J. Jadi nanti ketika kita menekan CTRL+J, berarti nanti rata kanan dan kiri. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kanan dan kiri. Jadi, selain Pak Taufik menjelaskan tentang icon bold, italic, dan underline, Pak Taufik mencontohkan dan menjelaskan tentang perataan teks. Di sini ada 4. Ada rata kiri, menggunakan like text live, center, menggunakan CTRL+E apabila menggunakan keyboard, terus like right atau like text right, dan justify. Ini menggunakan CTRL+J apabila penggunaan pada keyboard. Nah, itu saja pada pertemuan kali ini Pak Taufik sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang Pak Taufik sampaikan, dan selalu bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Selamat belajar. Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.